Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soli Soliha. Nah, sekarang kita belajar tematik ya. Nah, tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, pada pembelajaran 3 kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, apa sih perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Nah, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Contohnya ada di gambar, yaitu cocor bebek ya. Nah, selanjutnya ya. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, perkembangbiakan tidak kawin dan tanpa bantuan manusia disebut perkembangbiakan vegetatif alami. Alat perkembangbiakannya berasal dari tumbuhan induknya. Ada beberapa cara tumbuhan melakukan perkembangbiakan vegetatif alami, antaranya yaitu ada umbi, geragi, akar tinggal, spora, dan tunas. Nah, yang A, umbi. Umbi adalah bagian tanaman yang menggembung dan tertanam di dalam tanah. Beberapa tanaman yang mempunyai umbi antara lain yaitu kentang, bawang merah, dan wortel. Umbi merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan. Umbi dapat berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Jenis umbi yaitu ada umbi lapis, umbi batang, umbi akar ya, ada 3 ya. Yang pertama yaitu umbi lapis. Nah, umbi lapis contohnya yaitu bawang merah ya. Ada yang tahu kan Ananda Soli Soliha itu bawang merah seperti apa? Nah, ada ya di contoh bawang merah itu termasuk umbi lapis. Nah, yang kedua ada umbi batang. Bagian kentang yang dapat dimakan merupakan bagian batang. Bagian batang tersebut berisi cadangan makanan. Batang tersebut menjadi besar dan berisi. Oleh karena itu, bagian batang tersebut disebut umbi batang. Nah, contohnya yaitu kentang ya. Nah, ada juga yang ketiga ya, umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Nah, contoh tumbuhan yang memiliki umbi akar adalah wortel, lobak, dan singkong. Nah, ada di buku ya halaman 35 itu contohnya wortel. Nah, yang selanjutnya yang geragi. Apa itu geragi? Geragi adalah batang yang merambat di atas atau di bawah tanah. Geragi disebut juga dengan stolon. Geragi tersusun atas ruas-ruas. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru. Contohnya yaitu stroberi. Ada yang tahu kan pohon stroberi? Nah, itu contoh stroberi itu disebut geragi. Nah, yang selanjutnya akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal adalah batang yang terdapat di dalam tanah. Contohnya yaitu pohon kunyit. Ya, nih ada di gambarnya ya, pohon kunyit. Nah, jika ada yang menemukan pohon kunyit, yaitu disebut akar tinggal ya. Yang selanjutnya ada spora. Apa itu spora? Spora adalah tumbuhan. Spora adalah alat perkembangbiakan. Nah, contohnya yaitu lumut atau tumbuhan paku ya.
Nah, ada nih di gambar pohon paku yang ada jendol-jendolnya ya, yaitu dinamakan kotak spora yang sudah matang akan pecah sehingga butiran-butiran sporanya berterbangan. Nah, spora yang jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Nah, sekarang tunas ya. Apa itu tunas? Tunas adalah tumbuhan anaknya yang muncul di samping induknya. Contohnya pohon pisang. Ananda Soliha sudah tahu kan itu pohon pisang? Ada yang pernah lihat pohon pisang? Nah, maka pohon pisang itu disebut tunas. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu manusia dapat membuat proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Tujuannya untuk memperoleh tumbuhan baru dengan cepat dan tidak bergantung pada musim. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif buatan dapat dilakukan dengan antara lain yaitu setek, cangkok, tempel, sambung, runduk, dan kultur jaringan. Nah, yang pertama yaitu setek. Apa itu setek? Setek adalah perkembangbiakan dengan cara menanam potongan atau bagian dari tumbuhan. Nah, contohnya ada ya. Contohnya yaitu pohon singkong. Ada yang tahu ya pohon singkong? Cara seteknya yaitu batang pohon singkongnya dipotong lalu ditanam ke tanah. Nah, itu dinamakan setek. Mengerti ya? Yang kedua yaitu cangkok. Cangkok adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Nah, tujuan mencangkok adalah mendapatkan individu baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Nah, ada contohnya ya. Cara mencangkok contohnya yaitu pohon mangga. Nah, ada gambar yang pertama. Nah, itu pohon mangga. Ada tangkainya ya. Nah, tangkainya atau dahan yang cocok untuk dicangkok adalah yang cukup tua. Hal itu dapat dilihat dari ukuran dan warna kulitnya. Kemudian ke gambar kedua ya. Kelupaslah kulit dan kembiumnya. Lalu kembiumnya, lalu tutuplah bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Jagalah tanah pada bagian yang dicangkok agar tetap lembab. Setelah tumbuh akar pada cangkokan, potonglah dan tanamlah tangkai tersebut. Nah, udah tahu ya, ada gambarnya ya di halaman 37. Nah, selanjutnya yaitu tempel atau okulasi. Nah, tempel atau okulasi adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Contoh okulasi pada bunga mawar adalah menghasilkan dua warna atau lebih yang berbeda. Nah, ada ya gambarnya. Yang pertama nih di mata tunasnya, ada nih yang pertama mata tunasnya, lalu batang pokok yang disayat kulitnya. Nah, lalu mata tunas ditempel di yang tadi yang sudah disayat kulitnya, lalu diikat dengan tali hingga tunas tumbuh. Nah, yang selanjutnya yang D ya, ada sambung. Sambung atau menyambungkan atau mengenten bertujuan menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Misalnya untuk
menyokok tumbuhan dibutuhkan jenis tumbuhan yang memiliki akar kuat. Nah, contohnya tumbuhan yang dapat disambung adalah tumbuhan yang sekeluarga, contohnya tomat atau terung. Nah, ada contohnya ya di gambar. Ada nih batang bawah, ada batang atas, batang bawah, lalu disambung ke batang atas, lalu diikat. Mengerti ya sampai di sini? Nah, yang selanjutnya yaitu runduk. Runduk merupakan proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Pada batang yang ditimbun tersebut diharapkan tumbuh akar. Nah, cara merundukkan tumbuhan adalah yang pertama, rundukkanlah batang tumbuhan yang akan dikembangbiakan. Yang kedua, timbullah atau benamkan batang tumbuhan tersebut ke dalam tanah. Yang ketiga, jika pada batang yang dirundukkan telah tumbuh akar, potong batang yang dirundukkan tersebut. Ada ya contohnya di gambar nih, lihat gambarnya di halaman 39. Nah, yang terakhir yang kultur jaringan. Kultur jaringan sering dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ditemukan teknik baru perkembangbiakan tumbuh. Nah, kultur jaringan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media yang khusus. Nah, itu kultur jaringan. Nah, ada yang sudah ya nyampe ke kultur jaringan. Nah, selanjutnya Miss akan tugaskan untuk halaman 41 ada cerita tumbuhan sumber kehidupan. Nah, kalian coba baca teksnya tumbuhan sumber kehidupan, lalu isi halaman 42 ya, yang ide paragraf ke-1, ide paragraf kedua, ketiga, dan keempat ditulis di buku tugas ya. Nah, pembelajaran 3 dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.